Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini aku akan membacakan cerita yang ditulis oleh Al-Ghasa dan berdasarkan kisah nyata. Nanti seperti biasa link sumber aku taruh di kolom deskripsi jika kalian ingin membacanya sendiri. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Cerita ini adalah pengalaman waktu kecil yang mungkin masih membekas dan masih terus teringat. Apa yang kalian pikirkan saat melihat kepala manusia tanpa bagian tubuh lainnya yang tiba-tiba jatuh tepat di depan mata? Ya, pastinya seram bukan? Ya itulah yang pernah saya alami ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Entah kelas berapa, saya perkirakan saja saat itu sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD. Kejadian ini terjadi pada tahun 90-an. Kebiasaan tahunan keluarga saya yang pada saat setelah Hari Raya Idul Fitri, kami biasa mudik ke Jawa Timur untuk berkunjung ke rumah nenek atau orang tua dari ibu saya. Kejadiannya seperti ini. Pada malam sekitar pukul 19.30, Bapak dan Ibu sedang mengemas pakaian untuk kebutuhan baju ganti selama kami di Jawa Timur. Sambil mengobrol dengan Ibu, Bapak merencanakan keberangkatan mudik, yang pada waktu itu kita harus berangkat menuju stasiun Gambir setelah orang-orang selesai sholat subuh. Karena kereta api waktu itu kalau kita tidak bergerak cepat, pasti tidak akan dapat tempat duduk. Beda seperti saat ini, yang sudah pasti dapat tempat duduk saat kita sudah membeli tiket. Untuk yang lahir di tahun 90-an pasti sudah hafal bagaimana keadaan kereta api Indonesia tahun itu. Singkat cerita, kami semua tidur. Di rumah hanya tinggal kami berempat, bapak, ibu, adik perempuan yang paling bontot, dan saya. Karena ketiga kakak saya sudah menikah dan sudah tidak tinggal bersama lagi. Saya pun pada saat itu sedang nyenyak tidur dibangunkan oleh ibu, yang dimana ketika dibangunkan, samar-samar terlihat jam pada posisi menunjukkan pukul 3.00 pagi. Ya, namanya anak kecil. Sudah dibangunkan, pasti maunya tidur lagi. Ya, saya pun tidur lagi. Tetapi tak lama kemudian, ibu membangunkan saya lagi. Saya pun mencoba bangun, walau kenyataannya ngantuk masih sangat terasa. Saya mendengar dari kamar mandi sepertinya bapak sedang mandi. Dan saya melihat ibu sedang memasak, menyiapkan bekal makanan untuk kami bawa selama perjalanan nanti. Alih-alih masih sangat mengantuk, saya yang ketika itu disuruh mandi setelah bapak, akan tetapi saya justru memilih untuk pergi ke teras rumah. Tepat di teras rumah, ada sebuah dudukan dari semen yang tingginya sekitar 50 cm. Biasa memang untuk kami duduk. Seperti sekat tapi tidak tinggi dan bisa diduduki. Saya pun pindah di pembatas itu. Saya duduki pembatas tepat di tengah antara kedua kaki. Dan saya mencoba membaringkan tubuh saya dengan pipi menempel dan menghadap ke sebelah kiri. Tak ada orang lain selain saya waktu itu. Dulu tepat di depan rumah masih ada kebun milik tetangga. Pohon yang paling besar itu ada pohon jambu, pohon petai Cina, dan pohon salam. Ketika saya tiduran di pembatas itu, saya mendengar suara ibu meneriaki saya, menyuruh saya bergegas untuk mandi. Tapi tak saya hiraukan. Saya pun mengganti posisi kepala saya, yang awalnya mengarah ke kiri, saya pindahkan ke arah kanan, dengan bagian pipi yang menempel di pembatas sekat tersebut. Tak lama dari itu, saya mendengar suara seperti batu yang bunyinya menggelinding, hendak ingin jatuh. Tapi saya cuek aja, tidak menghiraukan akan hal itu.
Ya, namanya juga masih bocah. Tak lama kemudian ada bunyi yang sama terdengar kembali. Kali ini saya sedikit penasaran dan mencoba menunggu apa yang sebenarnya ingin jatuh dari atas genteng itu. Bunyinya tepat di atas kepala saya. Ketika saya menunggu, tapi tetap tidak ada yang jatuh dari posisi atas genteng. Saya masih tak peduli akan hal itu. Dan tak lama, di suara ketiga kalinya, bunyi itu semakin lama semakin terdengar. Dan seakan suara itu sangat dekat tepat di atas kepalaku. Saya mencoba bangun dan melihat di sekeliling arah kebun-kebun. Akan tetapi tetap tidak ada sesuatu di sana. Saya pun kembali lagi ke posisi awal, dengan posisi pipi mengarah ke kiri. Dan saat ini bunyi itu sepertinya mulai menghilang. Akan tetapi berselang sekitar 2 menit, saya mendengar tepat di atas kepala seperti ada yang menipuk genteng tersebut. Suaranya lumayan keras. Ketika saya mendengarkan suaranya, seperti batu yang menggelinding berjalan mondar-mandir. Sontak saya terbangun karena kaget. Akhirnya saya melihat kembali ke arah kebun, mengamati sekitar. Arah atas seperti atap-atap plafon pun tak luput lepas dari penglihatan saya. Akan tetapi ketika saya mencoba mencari dan mengamati suara tersebut, suara itu justru menghilang. Saya pun mencoba kembali untuk tiduran di atas pembatas itu lagi, dengan pipi mengarah ke kanan. Akan tetapi, tak lama ketika saya baru meletakkan pipi di atas pembatas, sesuatu justru jatuh tepat di depan wajah saya, yang jaraknya mungkin hanya beberapa jengkal dari wajah saya. Ya, kepala. Hanya kepala tanpa bagian tubuh, yang pada saat itu jatuh tepat di hadapan saya. Dan suaranya ketika kepala itu jatuh seperti buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Bunyinya keras, sangat keras. Sontak saya kaget dan berteriak sangat kencang, "Mak, kepala buntung!" Saya pun dengan cepat lari ke dalam rumah. Ibu yang mendengar suara saya berteriak dengan sangat kencang langsung menghampiri saya, memeluk saya. Dan saya pun memeluk ibu sangat kencang sekali. Wajah saya ketika itu berada di posisi perut ibu dan tak ingin saya lepaskan. Ibu yang kala itu ikut panik, mencoba menanyai saya, ada apa sebenarnya? Tapi saya sama sekali tidak menjawab. Bapak yang tiba-tiba keluar dari kamar mandi pun ikut menanyai saya. Akan tetapi saya hanya menangis kejer dan memilih untuk tidak menjawab. Di sini saya akan mencoba menggambarkan bagian sosok kepala buntung tersebut. Ketika kepala itu jatuh, seperti bagian wajahnya dulu yang menempel di tanah. Tak lama ia memutarkan wajahnya tepat ke hadapan saya. Yang saya lihat bagian rambutnya keriting agak panjang, melebihi telinga. Dengan bagian wajah yang hancur penuh darah kehitaman. Satu bola matanya keluar menggantung dengan urat-urat saja. Bagian mata yang satunya tertutup rambut yang berantakan. Kurang lebih seperti itu yang saya ingat waktu itu. Masih pada waktu kejadian, tepat pada waktu itu, saya pun kalau kata orang itu sawan. Ibu memberi saya minum tapi saya menolaknya. Hanya menangis terus-menerus yang saya lakukan. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 5.00 pagi. Kami bergegas berangkat berjalan kaki dari rumah menuju jalan raya. Sesampainya di jalan raya, kami pun menunggu angkutan umum berupa patas AC. Sepanjang perjalanan saya hanya diam, tidak mau makan, tidak mau bicara. Sampai di tempat tujuan pun saya masih diam.
Sampainya di kampung halaman, saya lalu diobati oleh nenek saya sendiri. Tak lama saya pun tertidur dengan sendirinya. Keesokan harinya saya mulai pulih dan sudah bermain bersama teman dan saudara saya yang umurnya sebaya dengan saya. Dan itulah kejadian waktu kecil yang pernah saya alami, yang sampai saat ini masih saya ingat. Menurut beberapa sesepuh atau tokoh masyarakat di tempat saya tinggal, yang sampai saat ini masih saya tinggali, tempat ini dulunya adalah jalur atau jalannya orang-orang berperang pada zamannya. Selama perang terjadi, ada pembantaian yang menewaskan beberapa korban perang. Jalur mereka itu menuju perkebunan karet, yang sekarang ini sudah terbangun sebuah mal besar di kawasan Ciledug. Oke, sekian, terima kasih cerita dari saya. Dan ceritanya selesai. Gimana menurut teman-teman? Cukup mengerikan bukan? Jika kalian punya cerita horor dan ingin dibacakan di channel saya, kalian bisa DM di Instagram saya ya. Nanti link aku taruh di kolom deskripsi. Oke, terima kasih yang udah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.